Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Ya, kita lagi berada di kebun lebu siam. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara merawat kebun lebu siam yang umurnya sudah 15 tahun sehingga tetap bisa berbuah dengan baik dan dilakukan peremajaan. Nah, di belakang saya ini adalah kebun lebu siam yang baru ya, jadi bukan yang umurnya 15 tahun. Kalau yang baru ini perawatannya sangat gampang sekali. Tidak perlu dilakukan peremajaan, teman-teman. Ya, supaya lebih jelas kita pakai kamera belakang. Nah, ini seperti ini ya. Ini kebun lebu siam yang baru. Buahnya kelihatan bergelantungan ya. Jadi kelihatan ada buahnya. Kalau kebun lebu siam yang lama itu buahnya tidak terlihat, tapi buahnya jauh lebih banyak dari ini ya. Nah, tapi kalau kebun lebu siam yang lama itu kita perlukan adalah peremajaan yang tepat sehingga bisa menghasilkan buah yang produktif ya. Nah, ini buahnya tidak ada yang terlalu besar itu karena setiap 3 hari dipanen ya. Jadi laku. Ya sekarang sih masih laris ya buahnya teman-teman. Tapi kita sudah punya langganan ya. Kalau kita sistemnya langganan, murah mahal tetap diambil. Jadi kalau yang nggak langganan biasanya pas lagi laris ada saudagar baru yang masuk kita tidak kasih. Jadi kalau langganan mereka sudah murah mahal diambil. Jadi sehingga tidak ada istilahnya tidak laku teman-teman. Ya teman-teman, nah inilah kebun lebu siam yang usianya 15 tahun ya. Jadi awalnya kita tanam 2 are, 3 are, bertambah-tambah terus sehingga menjadi 70 are ya, disambung-sambung terus ya. Nah ini daunnya selalu kelihatan muda ya, itu karena kita lakukan proses peremajaan. Ya kalau lihat dari bawah seperti ini jadinya teman-teman, kelihatan daun-daun tuanya sangat banyak tidak dibersihkan ya. Ini karena masih musim hujan. Nanti sudah musim panas kita bersihkan supaya bersih. Ini juga sudah sering diremajakan karena biasanya peremajaan atau pemangkasan batang-batang itu dilakukan pas di musim harga murah. Nah sekarang harganya kan mahal. Cuman nih karena banyak pertanyaan ya, bagaimana tanaman lebu siam yang umurnya 15 tahun bisa tetap subur. Jadi kita akan jelaskan di video ini. Nah kira-kira yang ini kan banyak batangnya teman-teman. Ini akan kita remajakan atau rawat. Nah ini sudah tumbuh yang baru juga banyak, tapi ini batangnya terlalu berlebihan. Nah ini yang akan kita remajakan. Seperti apa proses peremajaannya? Nah itu yang akan kita jelaskan. Karena di sini batangnya ini paling lama 2 tahun ya, tapi umbi bawahnya itu yang umurnya 15 tahun. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada gundukan tanah di sana, di bawahnya ada umbi. Ya, nah ini cara peremajaan atau perawatan tanaman lebu siam yang umurnya sudah lebih dari 15 tahun teman-teman. Jadi kita potong beberapa batang yang lebih dari 2 tahun biasanya ya. Jadi pemangkasan seperti ini dilakukan setelah lebu siam umurnya lebih dari 2 tahun. Nah ini karena terlalu banyak, jadi kita pangkas juga walaupun belum 2 tahun ya. Jadi pengontrolan seperti ini teman-teman bisa lakukan setiap 3 bulan. Jadi satu lubang ini usahakan isi jangan lebih dari 10 batang ke atas ya. Dan untuk yang baru-baru kita juga sisakan sedikit karena terlalu banyak batang jadi buah juga tidak maksimal teman-teman. Karena mereka semua akan menyerap nutrisi, dibagi menjadi banyak kan nutrisi tidak bagus, buah tidak akan maksimal. Jadi dengan cara seperti ini setiap batang itu bisa menghasilkan buah yang maksimal. Yang tua-tua kita pangkas sebelum mati ya. Nah ini kita pilih juga. Jadi kita harus tahu ya. Nah ini yang di bawah yang kecil juga kita potong. Ini kan sudah ada 3 atau 4 ya. Jadi itu untuk naik cadangannya 3 bulan lagi kita potong yang sudah agak tua. Jadi biasanya memang pemangkasan dilakukan pas lagi lebu siam harganya jeblok. Kalau lagi mahal kayak sekarang biasanya tidak dipangkas lagi ya. Jadi pas sudah harga mahal, pohonnya sudah remaja semua. Nah ini kan saya cuman mengasih contoh saja ya, karena banyak pertanyaan masa sudah 15 tahun tidak mati-mati. Ya kalau diremajakan seperti ini otomatis yang baru-baru itu akan tumbuh dengan sehat. Yang lama kita sudah potong dia sebelum mati ya, karena yang batang yang sudah berumur 2 tahun itu dia menyerap nutrisi sangat banyak, berbuah juga tidak terlalu maksimal. Jadi dengan kita bantu pangkas dia, kita matikan dulu, otomatis batang lain yang masih muda-muda akan tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah secara maksimal. Jadi
Seperti itu kira-kira cara pemangkasan atau perawatan labu siam yang umurnya lebih dari 2 tahun ya. Jadi ini semua batang-batang yang naik ini semuanya baru, tidak ada yang lebih dari 2 tahun. Yang lebih dari 2 tahun cuman satu-satunya umbi yang di bawah ini ya. Jadi umbinya akan menghasilkan pucuk-pucuk yang baru. Nah, itu akan selalu berbuah. Nah, ini kita sisakan maksimal 10 ya. Kalau di bawah 10 tidak apa-apa, lebih dari 10 kita potong. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman harus pilih yang dirasa batang yang tidak produktif dan yang berumur sudah lama. Jadi ya memang sangat kejam kelihatannya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini, labu siam Anda yang lama akan tetap seperti labu siam baru, berbuah terus-menerus. Ya teman-teman, nah, di sini adalah kebun yang bagian selatan. Jadi dipetik, dikumpulin di sini. Kalau yang bagian utara nanti dikumpulin di bagian utara juga. Ya, jadi ini di sini juga ada cangkokan ya. Nah, ini cangkokan, di atas juga dicangkok. Ya, nanti kita akan bahas juga tentang cangkokan lagi. Jadi di pinggir labu siam ini dikelilingi jeruk bali. Nah, ini belum selesai metik teman-teman, baru sedikit ya. Tenaga hariannya masih metik. Nah, ini yang akan dikirim ke Jawa teman-teman. Kebetulan di musim hujan ini harga labu siam cukup bagus dan laris ya. Jadi hampir 2 atau 3 hari dipanen. Kenapa bisa 2 atau 3 hari ya? Seperti yang sering saya jelaskan, jika teman-teman punya kebun labu siam 80 are, kita petik aja 20 are setiap 2 hari itu pasti dapat. Kalau bisa punya 80 are mungkin 70 are dipetik 10 are per hari, jadi tiap hari bisa panen. Jadi tanaman labu siam ini seperti yang sering kita jelaskan, bisa panen setiap hari. Ya caranya seperti itu teman-teman. Jadi selalu ada kerjaan, tidak ada waktu untuk bengong ya. Nah, ini kan masih musim hujan, daun tidak terlalu kita bersihkan. Itu kan kenapa? Supaya tidak terlalu diserang lalat buah. Nanti kalau sudah musim panas, daun-daun tua itu kita bersihkan supaya buahnya lebih maksimal. Karena di musim panas lalat buah tidak terlalu menyerang seperti di musim hujan ya. Kalau di musim hujan teman-teman bersihkan daunnya supaya bersih, itu berisiko sekali, sangat fatal, bisa diserang oleh lalat buah ya. Jadi kebun labu siam ini di musim hujan pembersihan daunnya tidak terlalu banyak, tapi metiknya yang sering ya, karena lebih laris ya, karena banyak sayur lain juga busuk. Di tempat lain labu siam banyak yang busuk karena mereka tidak tahu triknya ya. Karena trik labu siam ini seperti ini, kalau musim busuk jangan dibersihkan daunnya, sehingga teman-teman masih dapat ya. Nah, perbandingannya busuk tetap ada teman-teman. Jadi kalau seandainya punya 100 kilo, mungkin busuk 300 kilo itu wajar. Kalau yang busuk total itu punya 100 kilo, bisa busuknya 90 kilo, makanya harganya jadi mahal. Nah, di tempat kita ya seperti ya, busuk cuma 30%, dan itu juga karena ditempel daun, tidak ada yang dimakan sama diserang oleh lalat buah. Ya teman-teman, jadi begitulah penjelasan cara merawat labu siam yang umurnya sudah 15 tahun. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.